Gemekan jangan, tempel ke engine. Voice, satu suara perempuan Indonesia dewasa. Naratif tunggal. Seran, engine. Speed equals 1. Zero pitch equals. Zero language equals Indonesian. Jika engine mendukung emotion global. B1 to B3 kamse di B4 tense menanjak. B5 tegas dingin. B6 hangat reflektif. Atur manual. Body tanpa tag, paste below. Sertifikat rumah ini hanya atas satu nama. Nama saya, Salma Wardani. Tapi saat saya pergi dinas ke luar pulau, ibu mertua saya menempelkan pena di atas 6 lembar materai. Lalu ia menandatangani nama saya. Toh dia menantu kita, katanya sambil tertawa. Mereka pikir saya tidak akan pernah tahu. Mereka pikir saya akan diam, pasrah. Menerima saja rumah yang saya bangun batu demi batu itu dijual demi pesta pernikahan adik ipar saya. Tapi yang saya lakukan setelahnya membuat mereka semua menjerit di lantai ruang tamu saya sendiri. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar. Anda menonton dari kota mana malam ini? Jangan lupa like dan subscribe supaya cerita-cerita seperti ini bisa terus hadir menemani Anda. Kisah ini terinspirasi dari banyak kisah nyata. Namun, nama, tempat, dan kejadian sudah diubah. Mari kita mulai. Nama saya Salma Wardani, 36 tahun. Saya bekerja sebagai auditor senior di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Sudirman, Jakarta. Spesialisasi saya audit aset dan konsultasi pajak properti. Sudah 12 tahun saya menggeluti angka, dokumen, dan sertifikat. Saya tahu betul satu hal yang banyak orang lupakan. Kertas tidak pernah berbohong. Saya membangun semuanya sendiri, batu demi batu. Tanpa warisan, tanpa pinjaman dari siapapun. Rumah tempat saya tinggal adalah bukti paling nyata dari itu. 2 lantai. Desain minimalis modern di sebuah kompleks elit di kawasan Pondok Indah. Halaman belakang yang terawat, kolam kecil yang memantulkan cahaya lampu di malam hari. Saya membelinya dengan bonus dan tabungan saya sendiri. Bertahun-tahun sebelum saya menikah dengan Bramantio. Sertifikatnya atas nama saya, hanya saya. Itu harta bawaan. Saya yang membeli, saya yang membayar lunas. Jauh sebelum ada cincin di jari saya. Suami saya, Bramantio. Saya memanggilnya Mas Bram, 40 tahun. Ia bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan minyak di anjungan lepas pantai. Pekerjaannya menuntut ia pergi berminggu-minggu, pulang sebentar, lalu berangkat lagi. Saya dulu mengira jarak itu yang membuat kami renggang. Belakangan saya tahu, bukan jarak yang menjadi masalah. Tapi siapa yang ia dengarkan saat ia tidak bersama saya? Karena di belakang saya ada 2 orang yang tidak pernah berhenti menghitung apa yang saya miliki. Ibu mertua saya, Bu Sutinah, 60 tahun. Di permukaan, ia ramah, selalu tersenyum, selalu memanggil saya Nak Salma dengan nada manis. Tapi di balik senyum itu, ada mata yang selalu menghitung. Berapa harga tas saya? Berapa nilai mobil saya? Berapa kira-kira harga rumah ini kalau dijual? Dan adik ipar saya, Wulan, 29 tahun. Sebentar lagi menikah dengan seorang pria dari keluarga yang katanya terpandang. Wulan ingin pernikahan termewah, gaun termahal, gedung paling besar. Dan ia merasa semua itu sudah seharusnya ada yang membiayai selama bertahun-tahun. Saya menutup mata. Saya rutin mengirim uang bulanan untuk ibu. Saya pinjamkan mobil saat mereka minta. Saya diamkan saja saat tas saya berpindah tangan tanpa izin. Saya pikir kalau saya cukup baik, mereka akan menerima saya. Saya salah. Mereka tidak ingin menerima saya. Mereka ingin apa yang saya punya. Semua bermula dari sebuah email. Pagi itu, di meja kerja saya, sebuah surat keputusan masuk. Saya membacanya ulang sampai 5 kali. Jantung saya berdebar.
Salma Wardani, ditunjuk memimpin proyek audit terbesar yang pernah dipegang kantor kami. Sebuah audit aset negara di luar pulau. Proyek yang akan berlangsung hampir 1 tahun. Ini puncak dari kerja keras saya. Pengakuan yang saya tunggu bertahun-tahun. Tapi proyek itu mengharuskan saya pindah ribuan kilometer dari rumah. Tinggal di sana, fokus penuh untuk waktu yang lama. Malam itu, saya siapkan makan malam istimewa. Saya tunggu Mas Bram pulang dari masa cutinya. Saat ia melihat meja makan, ia tersenyum lelah. "Ada apa ini, sayang?" tanyanya sambil melonggarkan kerah. Saya ceritakan semuanya. Promosi itu, tanggung jawab baru itu, penempatan di luar pulau. Reaksinya di luar dugaan. Wajahnya berseri. Ia bangkit, memeluk saya. "Salma, itu luar biasa. Aku tahu kamu pasti bisa. Aku bangga sekali sama kamu," katanya. Saya lega. Dukungan suami, pikir saya saat itu, adalah hal yang paling penting. Kami duduk kembali, membahas detail. "Berarti kamu harus tinggal di sana, kan?" tanya Mas Bram. Saya mengangguk. Kantor sudah sediakan apartemen dinas, tapi aku harus berangkat secepatnya. Mungkin akhir pekan depan. Mas Bram terdiam. Matanya beralih ke jendela besar ruang makan, ke taman belakang yang terawat, ke kolam yang berkilau. Lalu, "Bagaimana dengan rumah ini?" tanyanya pelan. Pertanyaan itu juga sudah ada di kepala saya. Aku sudah pikirkan. Aku mau sewa jasa kebersihan profesional. Datang seminggu sekali dan minta satpam kompleks lebih sering patroli. Ia tampak berpikir. Lalu, ia mengusulkan sesuatu yang terdengar wajar. Bagaimana kalau Ibu dan Wulan saja yang sesekali menengok? Mereka bisa datang beberapa hari sekali. Nyalakan lampu, buka jendela, biar ada sirkulasi. Hitung-hitung rumah ini tidak kosong total. Saya ragu. Saya tahu betul sifat Ibu dan Wulan. Tapi Mas Bram melanjutkan, "Mereka kan keluarga kita, Sal. Siapa lagi yang bisa kita percaya kalau bukan keluarga sendiri?" Logikanya terdengar masuk akal. Mungkin, pikir saya. Saya memang terlalu berburuk sangka. Ini hanya soal menjaga rumah supaya tidak kosong. "Baiklah," kata saya akhirnya. "Tolong kamu bicara baik-baik sama Ibu dan Wulan. Ini kunci cadangannya. Saya serahkan 1 set kunci. Tapi pastikan mereka mengerti. Ini hanya untuk mengecek, bukan untuk ditinggali. Tenang. Sayang, fokus saja sama kerjaan barumu. Sisanya, aku urus," kata Mas Bram, menggenggam tangan saya. Hari-hari menjelang keberangkatan berlalu dalam kesibukan. Saya mengemasi barang, serah terima pekerjaan lama, memberi arahan terakhir. Sehari sebelum saya berangkat, ponsel saya berdering. Nama Bu Sutinah muncul di layar. "Halo, Bu. Ada apa?" sapa saya ramah, sambil melipat pakaian terakhir. "Tidak apa-apa, Nak Salma." Suaranya terdengar aneh, sedikit terlalu manis. "Ibu dengar dari Bram, kamu jadi berangkat besok. Selamat ya. Sukses selalu." "Iya, Bu. Terima kasih doanya. Maaf, belum sempat mampir pamitan." "Tidak apa, Ibu mengerti. Orang sibuk." Ada jeda sebentar. "Ibu cuma mau memastikan satu hal. Rumah itu benar-benar akan kosong, ya? Tidak ada asisten atau siapapun yang menginap." Pertanyaan itu terasa janggal. "Iya, Bu. Kosong. Makanya saya titip Mas Bram. Minta tolong Ibu dan Wulan sesekali menengok." "Tentu, itu sudah kewajiban kami. Menjaga aset keluarga," sahut Bu Sutinah. "Cepat. Terlalu cepat. Aset keluarga." Kata itu menggantung di telinga saya setelah panggilan ditutup. Rumah ini aset saya, bukan aset keluarga Bram. Mungkin saya salah dengar. Mungkin Ibu hanya keliru memilih kata. Saya usir firasat itu. Esok, hari besar menanti. Keesokan harinya, Mas Bram mengantar saya ke bandara. Perpisahan kami hangat. "Jaga diri baik-baik. Kabari aku begitu sampai," katanya. Soal rumah, jangan khawatir. Semua aman. Saya peluk suami saya. Lalu, saya melangkah menuju gerbang keberangkatan. Saya menatapnya melambai. Saya bersyukur punya suami yang begitu mendukung. Saya tidak tahu, di balik senyum itu, sebuah rencana sudah dirancang. Saat saya melangkah masuk ke pesawat, saya meninggalkan rumah saya.
dan seluruh kepercayaan saya pada orang-orang yang seharusnya saya sebut keluarga. Minggu pertama berlalu seperti badai. Kota tempat saya bertugas terasa asing. Apartemen dinas di lantai 20 memang mewah, dengan pemandangan kota yang gemerlap. Tapi itu bukan rumah, itu hanya tempat singgah yang steril. Tim baru menyambut saya dengan antusias. Sebagai pemimpin audit termuda di proyek ini, saya harus segera menunjukkan otoritas. Rapat panjang, kunjungan lapangan, tumpukan dokumen, dari subuh sampai larut. Dengan Mas Bram, saya hanya sempat bertukar pesan singkat. Selamat pagi. Selamat malam. Sudah makan. Lama-lama bahkan itu pun berkurang. Saya kira ia sibuk di anjungan. Saya tidak curiga apa-apa. Sampai suatu malam, saat saya sedang merebahkan badan yang lelah, jari saya tanpa sengaja membuka media sosial. Dan saya melihat sesuatu yang membuat tubuh saya membeku. Sebuah unggahan dari akun Wulan. Foto ruang tamu saya, kolam saya, halaman belakang saya, dengan keterangan yang ia tulis penuh percaya diri. Sebentar lagi, semua ini jadi milik keluarga kami. Doakan ya. Hidup baru segera dimulai. Jantung saya berhenti sesaat. Jadi milik keluarga kami. Apa maksudnya? Saya coba berpikir jernih. Mungkin Wulan hanya berlebihan. Mungkin ia hanya pamer karena sedang menumpang di rumah bagus. Tapi firasat tidak enak itu kembali. Lebih besar dari sebelumnya. Malam itu, saya tidur dengan gelisah. Tidak tahu bahwa unggahan itu baru permulaan. 2 hari kemudian, ponsel saya berdering lagi. Bu Sutina. Lagi. Halo. Nak Salma. Apa kabar di sana? Sibuk ya? Suaranya masih manis. Tapi kali ini saya mulai mendengar nada lain di baliknya. Alhamdulillah, Bu. Sibuk sekali. Ada apa ya? Begini. Nak, Ibu cuma penasaran, rumah yang kalian tempati itu sebenarnya atas nama siapa? Ya, atas nama Bram atau atas nama kalian berdua? Pertanyaan itu menghantam saya seperti es. Mengapa Ibu menanyakan kepemilikan rumah? Itu atas nama saya. Bu, saya yang beli sebelum saya menikah sama Mas Bram. Hening sebentar di seberang. Lalu, oh, begitu. Cuma atas nama kamu. Bram tidak ada namanya sama sekali. Tidak. Bu, itu harta bawaan saya. Oh, ya sudah. Ibu cuma tanya saja. Hati-hati di sana. Panggilan ditutup. Terlalu cepat lagi. Saya menatap layar ponsel yang menggelap. Tangan saya dingin. 2 tanda itu. Unggahan Wulan dan pertanyaan ibu. Mengarah ke satu kesimpulan yang tidak ingin saya percayai. Tapi saya belum punya bukti. Maka saya menunggu sambil diam-diam memeriksa. Hal pertama yang saya lakukan keesokan paginya adalah membuka aplikasi kamera keamanan rumah. Saya pasang CCTV di beberapa titik, terhubung ke ponsel saya. Saya ingin melihat sendiri apa yang terjadi di rumah saya. Layar menampilkan tulisan yang membuat dada saya sesak. Perangkat tidak terhubung. Kamera mati. Semua kamera mati. Ini bukan gangguan teknis. Seseorang mematikannya dengan sengaja. Seseorang tidak ingin saya melihat apa yang sedang mereka lakukan di dalam rumah saya. Saya menelpon Mas Bram. Tidak diangkat. Pesan saya hanya dibaca. Baru malam, ia membalas. Singkat. CCTV-nya ngadat. Sayang, nanti aku benerin pas pulang. Kamu fokus kerja aja. Ngadat. Kata itu menyangkut di tenggorokan saya. Saya tahu suami saya berbohong. Dan untuk pertama kalinya, saya merasakan sesuatu yang lebih dingin daripada kecurigaan. Saya merasakan kepastian yang menakutkan. Bahwa orang yang tidur di samping saya selama ini berdiri di pihak yang berlawanan. Tapi saya tidak menangis. Saya auditor. Saat angka tidak cocok, saya tidak panik. Saya menelusuri, maka saya mulai menelusuri. Saya buka kembali marketplace properti yang biasa saya pantau untuk pekerjaan. Saya ketik kawasan tempat rumah saya berada. Dan di sanalah, di halaman pertama, saya menemukannya. Sebuah iklan, rumah 2 lantai, kolam renang, kawasan elit Pondok Indah. Foto-fotonya adalah foto rumah saya. Diambil dari sudut yang saya kenal betul. Karena saya yang dulu memotretnya. Harga yang tertera membuat napas saya tertahan. 7 miliar. Dijual cepat. Butuh dana mendesak. Hubungi pemilik langsung. Pemilik langsung.
Di bawahnya, nomor telepon Wulan. Saya duduk diam di apartemen dinas saya yang sunyi. Di luar jendela, kota bersinar acuh tak acuh. Mereka menjual rumah saya. Rumah yang saya bangun dengan tangan saya sendiri. Dijual untuk membiayai pesta seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar menganggap saya keluarga. Malam itu juga, telepon dari Bu Sutinah datang. Untuk ketiga kalinya. Tapi nadanya sudah berbeda. Topeng manis itu mulai retak. "Salma," katanya. "Tanpa anak lagi, ibu mau bicara serius. Kamu tahu, keluarga ini sedang butuh. Pernikahan Wulan itu butuh biaya besar. Dan Bram juga ada keperluan." "Keperluan apa, Bu?" tanya saya. Menahan suara saya tetap datar. "Itu urusan laki-laki. Kamu tidak perlu tahu. Yang penting, kami sudah putuskan. Rumah itu akan dijual. Uangnya untuk pernikahan Wulan dan keperluan keluarga. Kamu kan sudah punya tempat tinggal yang layak di sana. Kamu tidak butuh rumah itu lagi." Saya menggenggam ponsel erat-erat. "Bu, rumah itu milik saya. Sertifikatnya atas nama saya." "Justru itu, Salma." Suaranya mengeras. "Kamu ini menantu. Selama ini kamu hidup enak karena masuk ke keluarga kami. Sekarang giliran kamu balas budi. Anggap saja ini tanda terima kasihmu pada keluarga yang sudah menerima kamu. Jangan jadi menantu yang tidak tahu diri." Balas budi, tidak tahu diri. Kata-kata itu menusuk. Saya yang membiayai mereka selama ini. Saya yang mengirim uang tiap bulan. Dan sekarang saya yang harus berterima kasih dengan menyerahkan rumah saya sendiri. Di titik itu, saya bisa saja meledak. Saya bisa saja berteriak, menyebut mereka serakah, memutus telepon. Tapi sesuatu di dalam diri saya berkata, "Jangan." Kalau saya melawan sekarang, mereka akan lebih hati-hati. Mereka akan menyembunyikan jejak, dan saya tidak akan pernah bisa membuktikan apapun. Maka saya menarik napas. Saya melembutkan suara. "Bu, saya minta waktu untuk berpikir, ya. Ini keputusan besar. Saya tidak bisa langsung jawab. Berpikir apa lagi? Sudah jelas semua butuh." Saya mengerti. "Bu, beri saya beberapa hari. Saya sedang banyak pekerjaan. Nanti saya hubungi lagi." Saya menutup telepon. Tangan saya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena marah yang saya tahan. Mereka pikir saya sudah menyerah. Mereka pikir diamnya saya adalah kepasrahan. Mereka tidak tahu, diamnya seorang auditor bukan kepasrahan. Itu adalah saat ia mulai menyusun berkas. Malam itu, saya tidak tidur. Saya buka laptop. Saya mulai menulis daftar. Daftar nama, daftar tanggal, daftar dokumen. Apa yang saya punya, apa yang saya butuhkan, dan langkah demi langkah apa yang harus saya ambil. Keesokan harinya, di sela jam makan siang, saya menelpon 2 orang. Yang pertama, Pak Hendra, seorang pengacara senior yang dulu pernah saya bantu dalam sebuah kasus audit. Saya ceritakan semuanya. Iklan penjualan, sertifikat atas nama saya, tekanan dari ibu mertua, Salma. Kata Pak Hendra setelah mendengar, "Selama sertifikat atas nama kamu saja, dan ini harta bawaan sebelum nikah. Secara hukum, tidak ada satupun dari mereka yang berhak menjual. Tidak ibu mertua, tidak suamimu. Penjualan apapun tanpa tanda tanganmu yang sah adalah tidak sah. Dan kalau ada yang memalsukan tanda tanganmu, itu pidana. Pemalsuan dokumen otentik, ancamannya berat. Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Pakistan. Pertanyaannya bukan apa yang harus kamu lakukan, tapi apa yang ingin kamu buktikan. Kalau kamu hanya ingin menghentikan mereka, kamu tinggal kirim surat peringatan. Beres. Tapi kalau kamu ingin mereka mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka rencanakan, kamu harus biarkan mereka melangkah lebih jauh, sampai garis yang tidak bisa mereka tarik kembali. Saya terdiam. Saya tahu apa artinya membiarkan mereka melangkah, membiarkan mereka mengira saya tidak melawan, sampai mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa mereka sangkal. Saya mau mereka bertanggung jawab. Pakistan, kata saya pelan. Atas semuanya. Orang kedua yang saya hubungi adalah Mbak Rati, sahabat saya sejak kuliah. Kini seorang notaris,
sekaligus pejabat pembuat akta tanah. Orang yang tahu persis bagaimana sebuah transaksi properti harus berjalan dan di mana titik-titik yang bisa membongkar sebuah penipuan. Ratih, kata saya. Aku butuh bantuanmu. Tapi ini bukan urusan biasa. Aku perlu kamu jelaskan padaku, langkah demi langkah. Bagaimana sebuah jual beli rumah bisa dianggap sah? Dan apa yang terjadi kalau pemilik aslinya tidak pernah hadir? Mbak Ratih diam sejenak. Lalu ia bertanya dengan suara yang berubah serius. Salma, ini soal rumahmu, kan? Ada yang mencoba menjualnya tanpa kamu. Saya tidak menjawab. Tapi diam, saya sudah cukup. Baik, kata Mbak Ratih. Dengar baik-baik, dalam jual beli tanah dan bangunan, ada satu hal yang tidak bisa dilewati. Penjual yang sah harus hadir sendiri di hadapan PPAT, harus menunjukkan identitas asli, harus menandatangani akta di depan mata pejabat, tidak bisa diwakilkan tanpa surat kuasa yang juga sah. Kalau sertifikat atas nama kamu, maka kamu dan hanya kamu yang bisa menandatangani penjualan itu. Siapapun yang memasukkan tanda tanganmu untuk seolah-olah menjual, mereka melanggar pidana berat, pemalsuan, penipuan. Bisa sampai pencucian uang kalau uangnya mengalir. Saya mencatat setiap kata. Dan saat itulah sebuah rencana mulai terbentuk di kepala saya. Sebuah rencana yang dingin, rapi, dan sabar. Ratih, kata saya akhirnya, kalau ada seseorang yang berpura-pura menjadi pembeli serius, datang melihat rumah, menawar, dan meminta pemilik asli untuk menandatangani dokumen, apa yang akan dilakukan orang-orang yang serakah itu, menurutmu? Di seberang sana, Mbak Ratih terdiam lama. Lalu saya dengar ia menghela napas. Salma, kamu sedang menyiapkan sesuatu, kan? Aku hanya ingin tahu seberapa jauh mereka berani melangkah, kata saya. Dan aku ingin setiap langkah itu tercatat. Selama 2 minggu berikutnya, saya menjalani 2 kehidupan. Di siang hari, saya auditor yang memimpin proyek besar, tegas dan profesional. Di malam hari, saya seseorang yang sedang menyusun jebakan untuk keluarganya sendiri. Saya bekerja sama dengan Pak Hendra dan Mbak Ratih. Kami siapkan segalanya. Sebuah tim kecil yang dapat dipercaya. Seorang perempuan parubaya yang berwibawa. Namanya Bu Anjani, yang akan berperan sebagai calon pembeli kaya dari luar kota. Seorang pria muda berkacamata, asisten hukum, yang akan membawa dokumen dan, yang terpenting, perangkat perekam tersembunyi. Semua sah, semua sesuai prosedur hukum untuk mengumpulkan bukti pelanggaran. Sementara itu, saya tetap memainkan peran saya. Saya menelpon Bu Sutina dengan suara yang sengaja saya buat lelah dan menyerah. Bu, saya sudah pikirkan baik-baik, kata saya. Saya tidak mau ada keributan di keluarga. Kalau memang rumah itu bisa membantu pernikahan Wulan, ya sudah. Saya ikhlas. Anggap saja itu tanda bakti saya pada keluarga. Di seberang, saya dengar Bu Sutina hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Nah, begitu dong, Nak Salma. Ibu tahu kamu anak baik. Ibu bangga sama kamu. Anak baik. Setelah memaksa menjual rumah saya, sekarang saya jadi anak baik. Saya tersenyum getir di ujung telepon. Iya, Bu. Tapi saya masih di luar pulau, tidak bisa pulang. Jadi kalau ada pembeli, tolong Ibu dan Wulan saja yang urus dulu. Nanti soal tanda tangan saya, kita atur belakangan. Tenang, Salma. Serahkan sama-sama Ibu. Kamu tidak usah pulang-pulang, fokus saja kerja di sana. Suaranya begitu ringan, begitu yakin. Ia tidak tahu kalimat serahkan semua sama Ibu itu justru yang akan menjeratnya. Beberapa hari kemudian, Bu Anjani, calon pembeli kami, menelepon Wulan dari nomor yang sudah kami siapkan. Selamat siang, Mbak Wulan, kata Bu Anjani dengan suara tenang dan berwibawa. Nama saya Anjani. Saya melihat iklan rumah Anda di kawasan Pondok Indah yang dijual
7 miliar. Apakah masih tersedia? Saya pengusaha dari Surabaya, sedang mencari rumah untuk investasi. Saya tidak suka membuang waktu. Saya bisa membayangkan wajah Wulan saat itu. Masih, Bu. Tentu saja masih. Ibu orang pertama yang menelpon. Bagus. Saya butuh cepat. Saya hanya punya waktu lusa. Setelah itu, saya harus terbang ke Singapura. Kapan saya bisa lihat rumahnya? Lusa. Bisa. Bu, bisa sekali. Jam berapa ibu nyaman? Jam 10 pagi. Tolong kirim lokasinya. Sampai jumpa. Panggilan ditutup. Dan di rumah saya, di Pondok Indah, saya tahu pasti. Dua perempuan sedang berpelukan, menjerit gembira, mengira mereka baru saja menemukan mangsa empuk. Mereka tidak tahu, merekalah yang sedang masuk ke perangkap. 2 hari berikutnya, rumah saya dibersihkan habis-habisan. Tentu saja bukan oleh mereka. Mereka menyewa jasa pembersih premium dengan menggunakan kartu yang masih terhubung ke rekening saya. Yang lupa, mereka putus. Mereka ingin rumah saya tampak sempurna untuk dijual kepada calon pembeli kaya. Tepat jam 10 pagi di hari yang ditentukan, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan gerbang rumah saya. Bu Sutinah, Wulan, dan Mas Bram, yang ternyata sengaja pulang dari Anjungan untuk momen ini, sudah menunggu di teras. Berpakaian terbaik, Bu Sutinah memakai perhiasan emasnya. Wulan memakai gaun baru. Mas Bram mengenakan kemeja batik mahal yang dulu saya belikan untuknya. Dari mobil, turun Bu Anjani, tampak sangat berkelas. Blus sutra, celana bahan yang jatuh sempurna, kacamata hitam besar, dan sebuah tas mewah yang khusus disewa tim untuk meyakinkan target. Ia didampingi seorang pria muda berkacamata yang membawa tas kerja. Diperkenalkan sebagai asisten hukum, dengan kamera tersembunyi terpasang di kacamatanya. Dan satu orang lagi yang membawa alat di balik jasnya. Selamat pagi, saya Anjani, katanya singkat. Tatapannya menyapu fasad rumah dengan ekspresi menilai. Selamat pagi, Bu Anjani. Silakan masuk. Bu Sutinah menyambut dengan senyum lebar yang dibuat-buat. Bertingkah seperti pemilik rumah. Tur dimulai. Wulan dan Bu Sutinah tidak henti memuji. Ini ruang tamunya, Bu. Marmernya impor dari Italia. Celoteh Wulan. Padahal saya sendiri yang dulu memilih marmer itu. Dan ini dapurnya. Semua peralatan standar Eropa. Tambah Bu Sutinah. Bu Anjani hanya mengangguk kecil. Wajahnya sulit dibaca. Hal itu membuat Bu Sutinah dan Wulan semakin gugup, semakin gencar menjual. Mas Bram lebih banyak diam di belakang, berkeringat dingin. Saat tiba di kamar utama, kamar saya, Wulan berkata, dan ini kamar tidur utamanya, sangat luas. Pemandangannya langsung ke kolam. Bu Anjani berjalan ke jendela, melihat keluar. Lalu, ia berbalik. Rumahnya lumayan. Saya suka lokasinya. Berapa harga pasnya? Mereka kembali ke ruang tamu. 7 miliar. Itu sudah harga terbaik, kata Bu Sutinah cepat. Bu Anjani tertawa kecil. Harga terbaik. Saya baru lihat rumah lain di blok sebelah. Lebih besar. Dibuka 6,5. 7 miliar itu kemahalan. Wajah Bu Sutinah dan Wulan menegang. Tapi, Bu, ini sudah full furnished. Saya tidak peduli furniturnya, potong Bu Anjani. Saya akan renovasi total. Begini saja, saya tidak punya waktu untuk tawar-menawar. Saya harus ke bandara sore ini. Saya kunci di 7 miliar. Tapi saya harus ikat hari ini juga. Saya beri uang muka 500 juta. Tunai. Sekarang, si asisten membuka tas kerjanya, menunjukkan tumpukan uang tunai yang masih terbungkus plastik bank. 500 juta di depan mata mereka. Mata Bu Sutinah dan Wulan nyaris keluar dari rongganya. Pernikahan Wulan lunas. Keperluan keluarga lunas. Semua masalah selesai hari ini juga. Begitu yang berputar di kepala mereka. Kami setuju. Setuju. Seru, Bu Sutinah tidak bisa menahan diri. Bagus, kata Bu Anjani. Siapkan suratnya. Si asisten hukum mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari tasnya. Sebuah perjanjian penikatan jual-beli yang sudah disiapkan tim Pak Hendra. Lengkap dan tampak resmi.
Ini perjanjian standar. Jelasnya. Pembayaran uang muka 500 juta hari ini. Pelunasan 6,5 miliar sisanya minggu depan. Begitu sertifikat asli diserahkan ke notaris kami. Ia berhenti sejenak. Lalu matanya beralih ke seluruh ruangan. Tapi ada satu hal yang sangat penting. Saya sudah cek di Badan Pertanahan. Sertifikat rumah ini atas nama satu orang, Ibu Salma Wardani. Kami butuh tanda tangan beliau di atas materai. Apakah Ibu Salma ada di tempat? Inilah momennya. Momen penentuan yang sudah saya tunggu. Mas Bram menelan ludah. Istri saya, dia sedang di luar pulau. Tugas, katanya. Gugup. Bu Anjani langsung membereskan tasnya. Asisten mulai memasukkan uang itu kembali ke dalam tas. Kalau begitu, tidak bisa. Transaksi harus sah. Pemilik asli harus tanda tangan sendiri. Kalau tidak ada, berarti batal. Maaf sudah buang waktu. Kami cari properti lain saja. Tunggu. Jangan. Bu Sutinah berteriak panik. 500 juta di depan matanya akan menghilang. Itulah saat di mana keserakahan mengambil alih akal sehat. Saya menyaksikan rekamannya berkali-kali setelahnya. Dan tetap saja saya tidak percaya seseorang bisa sebodoh dan seberani itu. Tunggu. Bu, kata Bu Sutinah. Suaranya berubah memelas. Salma itu menantu saya. Dia sudah setuju kok. Dia hanya sedang sibuk sekali di luar pulau. Begini saja. Anak saya Bram bisa tanda tangan sebagai suaminya. Kan harta bersama. Si asisten menggeleng. Tidak bisa. Bu, hukumnya tidak begitu. Sertifikat atas nama Ibu Salma. Harus Ibu Salma sendiri yang tanda tangan. Mata Bu Sutinah melirik ke kiri dan ke kanan. Saya tahu apa yang sedang ia hitung. Uang itu. Pernikahan Wulan, semua impiannya. Lalu ia berkata, dengan suara yang membuat saya merinding saat mendengarnya. Gampang. Katanya tiba-tiba, saya ibunya. Maksud saya ibu mertuanya. Tanda tangan saya mirip sekali dengan Salma. Biar saya saja yang tanda tangan. Toh, dia sudah setuju. Ini cuma formalitas. Si asisten dan Bu Anjani saling berpandangan. Berpura-pura ragu. Akting terbaik mereka. Itu pemalsuan. Bu, risikonya besar di pihak ibu, kata si asisten Pelan, seolah memperingatkan. Tidak apa-apa, saya yang tanggung jawab. Anggap saja saya mewakili menantu saya. Mana pulpennya? Kata Bu Sutinah, tidak sabar. Si asisten meletakkan dokumen di meja. 6 lembar, lengkap dengan 6 buah materai. Di depan mata Mas Bram yang terbelalak ngeri. Dan Wulan yang menahan napas penuh harap. Bu Sutinah mengambil pulpen dengan tangan yang sangat mantap. Mantap, karena keserakahan. Ia membubuhkan tanda tangan palsu. Nama saya, Salma Wardani, di 6 lembar dokumen, satu persatu, penuh keyakinan. Setiap goresan pena itu terekam jelas. Oleh kamera tersembunyi di kacamata si asisten. Oleh perangkat di balik jas si pria ketiga. Setiap detik, setiap sudut. Terekam. Selesai, kata Bu Sutinah. Bangga. Menyodorkan dokumen itu. Si asisten mengangguk. Ia mendorong koper berisi uang tunai ke tengah meja. Silakan dihitung. 500 juta rupiah. Bu Anjani bangkit. Senang berbisnis dengan Anda. Asisten saya akan menghubungi untuk pelunasan minggu depan. Selamat siang. Keduanya berjalan keluar dengan tenang, meninggalkan 3 orang yang terpaku menatap tumpukan uang di meja saya. Begitu suara mobil menjauh. Jeritan histeris Wulan memecah kesunyian. Kita kaya, 500 juta. Bu Sutinah tertawa terbahak-bahak, memeluk tumpukan uang itu. Ibu bilang juga apa? Gampang. Bodoh sekali si Salma itu. Bodoh. Mereka menyebut saya bodoh, sambil memegang bukti kejahatan mereka sendiri di tangan. Wulan dalam puncak euforianya, tidak bisa menahan diri. Ia mengambil ponsel, menyusun tumpukan uang itu di atas meja kopi marmer saya, lalu memotretnya, dan ia langsung mengunggahnya ke media sosial. Foto tumpukan uang pecahan 100.000 memenuhi meja kopi mewah milik saya. Keterangannya ia tulis dengan huruf kapital. DP. Lunas. Siap jadi ratu sehari. Yang iri minggir. Di apartemen dinas saya, ribuan kilometer jauhnya, saya menerima 2 hal hampir bersamaan. Pertama,
Sebuah file video resolusi tinggi dari tim Pak Hendra. Rekaman Bu Sutina yang sedang membubuhkan tanda tangan palsu saya. Jernih. Dari beberapa sudut sekaligus. Kedua, notifikasi unggahan Wulan. Saya menonton video itu tanpa ekspresi. Lalu saya lihat unggahan Wulan. Foto uang saya di meja saya. Dengan caption yang menghina saya. Bodoh, gumam saya pelan. Bukan cuma serakah, tapi juga bodoh. Saya menutup laptop. Bukti sudah lengkap. Waktu bermain sudah habis, tapi saya tidak terburu-buru. Auditor yang baik tidak menutup berkas saat baru menemukan satu kesalahan. Ia membiarkan polanya terungkap sepenuhnya. Maka saya menunggu. Saya ingin melihat apa yang akan mereka lakukan dengan uang yang bukan milik mereka. Mereka tidak mengecewakan saya. Di rumah saya, pesta pembagian uang dimulai. Mereka bertiga duduk di lantai ruang tamu saya. Membagi uang itu seperti anak kecil membagi permen. 200 juta untuk utang Mas Bram, kata Wulan. Mendorong tumpukan ke arah kakaknya. 200 juta untuk DP gedung dan semua keperluan pernikahanku. Dan 100 juta untuk ibu. 100 juta. Bu Sutinah tidak terima. Kamu pikir pernikahanmu itu urusanmu sendiri. Ibu juga butuh baju baru, perhiasan baru. Malu ibu kalau di pelaminan pakai baju lama. Ibu ambil 150 juta. Pernikahanmu pakai 150 saja. Wulan hendak protes. Tapi Mas Bram menengahi. Sudahlah, minggu depan kita dapat 6,5 miliar lagi. Kalian bisa beli apa saja nanti. Sekarang, ambil bagian kalian dan segera selesaikan keperluan masing-masing. 6,5 miliar lagi. Mereka begitu yakin. Mereka tidak tahu. Uang itu tidak akan pernah datang. Karena uang itu memang tidak pernah ada. Dan itulah tepatnya yang mereka lakukan. Menghabiskan secepat mungkin. Mas Bram pergi lebih dulu dengan tas ransel berisi 200 juta. Menemui para penagih utang di sebuah kafe tua di pinggir kota. Utang dari judi online yang selama ini ia sembunyikan dari saya, yang sudah menyeretnya begitu dalam. Tapi bahkan saat melunasi utang lama, jari-jarinya gatal membuka aplikasi yang sama. Ia bebas dari utang, tapi tidak dari penyakitnya. Dan kelak, justru judi inilah yang menariknya ke jurang paling dalam. Sementara itu, Bu Sutina dan Wulan memulai tur belanja paling liar dalam hidup mereka. Tujuan pertama, butik gaun pengantin termahal di pusat perbelanjaan elit. Wulan melangkah masuk dengan angkuh. Bu Sutina mengikuti. Memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Pelayan butik awalnya memandang mereka sebelah mata. Pakaian mereka, meski baru, terlihat tidak serasi. Cari apa, Bu? Tanya pelayan dengan nada bosan. Saya mau gaun pengantin termahal yang ada di sini, seru Wulan. Membanting tumpukan uang tunai 50 juta ke atas meja kaca. Yang paling mewah, yang bertabur kristal. Saya bayar tunai. Sikap pelayan berubah 180 derajat. Dalam sekejap, Wulan diperlakukan seperti ratu. Ia mencoba gaun seharga 100 juta. Tertawa di depan cermin, berputar-putar. Saya ambil yang ini, katanya. Dan saya mau pesan gedung di Hotel Bintang 5 yang paling besar. Ini DP-nya. Bu Sutinah tidak mau kalah. Ia melenggang ke toko perhiasan besar. Matanya langsung tertuju pada seuntai kalung emas tebal. Ia berkaca, tersenyum bangga. Saya ambil ini. Dan gelang yang itu. Sekalian anting-antingnya. Setiap pembelian, mereka foto. Setiap foto mereka unggah. Mereka memamerkan kejatuhan mereka sendiri ke seluruh dunia. Tanpa sadar, setiap unggahan itu adalah bukti tambahan yang dengan senang hati saya simpan. Dengan sisa uang, Wulan membeli sebuah mobil sedan merah baru. Ia memeluk kap mobil itu, berfoto, mengunggahnya. Hadiah untuk diriku sendiri, karena aku pantas mendapatkannya. Pantas. Mereka semua merasa pantas atas uang yang mereka peroleh dengan memalsukan tanda tangan saya. Dalam 2 hari, 500 juta itu nyaris ludes. Berubah menjadi gaun, perhiasan, mobil, dan utang judi yang dibayar. Di apartemen saya mengumpulkan semuanya. Video pemalsuan, tangkapan layar unggahan, bukti aliran uang. Saya susun rapi seperti laporan audit. Bersih,
runtut. Tidak terbantahkan. Lalu saya menelpon Pak Hendra. Pakistan, semuanya sudah lengkap. Saya mau pulang. Kamu yakin? Salma. Begitu kamu melangkah, tidak ada jalan kembali. Mereka tetap keluarga. Suamimu. Saya menatap keluar jendela, ke kota yang gemerlap. Mereka berhenti jadi keluarga saya. Pakistan, saat mereka menempelkan pena di atas nama saya yakin. Lanjutkan. Pak Hendra mengurus laporan resmi ke kepolisian dengan bukti yang kami miliki. Video pemalsuan dokumen otentik, jejak transaksi, dan unggahan media sosial mereka sendiri. Kasusnya kuat. Sangat kuat. Polisi setuju untuk turun. Tepat pada hari yang akan saya tentukan, saya minta cuti darurat dari proyek. Saya naik pesawat pertama, pulang ke rumah yang sudah berusaha mereka rampas dari saya. Dan saat pesawat itu mendarat, saya tahu permainan keluarga mertua saya sudah berakhir. Yang dimulai sekarang adalah perhitungan. Pagi itu, langit Pondok Indah cerah. Saya berdiri di depan gerbang rumah saya sendiri, memegang kunci asli yang tidak pernah berpindah tangan. Di belakang saya, Pak Hendra, Mbak Ratih, dan 2 orang petugas kepolisian berpakaian preman. Bu Anjani, calon pembeli palsu itu, juga hadir. Kali ini sebagai saksi. Dari dalam terdengar suara tawa. Suara Bu Sutinah dan Wulan masih merayakan kemenangan yang mereka kira sudah di tangan. Mereka tidak tahu, hari penghakiman sudah berdiri di depan pintu. Saya membuka pintu dengan kunci saya sendiri. Tawa itu berhenti seketika. Bu Sutinah, Wulan, dan Mas Bram, yang sedang duduk di ruang tamu saya, dikelilingi belanjaan baru mereka, menoleh dengan wajah pucat pasi. Salma, Bu Sutinah tergagap. Kamu kok pulang? Katanya tidak bisa pulang. Saya pemilik rumah ini, Bu. Kata saya, tenang, melangkah masuk. Kapanpun saya mau, saya bisa pulang ke rumah saya sendiri. Mata Wulan beralih ke orang-orang di belakang saya, kepada Mbak Ratih yang berpakaian resmi, kepada 2 pria yang berdiri tegap. Senyumnya menghilang. Siapa mereka? Kak, mereka. Saya berhenti di tengah ruangan. Yang ini Pak Hendra, pengacara saya. Yang ini Mbak Ratih, notaris dan pejabat pembuat akta tanah. Dan 2 bapak ini dari kepolisian. Saya menatap mereka satu persatu. Dan Bu Anjani, kalian sudah kenal. Calon pembeli yang kalian layani 2 hari lalu. Wajah Bu Sutinah dan Wulan berubah. Dari pucat menjadi abu-abu. Mas Bram langsung berdiri, lalu jatuh kembali ke sofa. Kakinya lemas. Pembeli. Bu Anjani melepas kacamata hitamnya, menampakkan tatapan tajam seorang penyidik. Saya bukan pembeli, Bu Sutinah. Saya bagian dari tim yang ditugaskan mengumpulkan bukti, dan Anda sudah memberikan semuanya dengan tangan Anda sendiri. Pak Hendra melangkah maju, membuka map di tangannya. Ibu Sutinah, Saudari Wulan, Saudara Bramantio, izinkan saya menjelaskan posisi kalian secara hukum. Ia mengeluarkan selembar dokumen. Pertama, sertifikat rumah ini atas nama 1 orang, Ibu Salma Wardani, dibeli dan dilunasi sebelum pernikahan. Ini harta bawaan. Secara hukum, tidak ada satupun dari kalian yang punya hak menjualnya. Tidak ibu mertua, tidak adik ipar, dan tidak suami. Ia mengeluarkan lembar kedua, sebuah cetakan foto. Kedua, ini perjanjian penikatan jual beli yang kalian tanda tangani 2 hari lalu. Di atasnya ada tanda tangan atas nama Salma Wardani. 6 lembar, 6 materai. Ia menatap Bu Sutinah. Tapi Ibu Salma tidak pernah ada di ruangan ini saat itu. Beliau ada di luar pulau. Jadi, siapa yang menandatangani namanya? Hening. Bu Sutinah membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Mbak Ratih mengeluarkan tablet, memutar sebuah video. Di layar, terlihat jelas. Bu Sutinah duduk di meja yang sama ini, memegang pulpen, membubuhkan tanda tangan. Suaranya terekam jernih. Tanda tangan saya mirip sekali dengan Salma. Biar saya saja yang tanda tangan. Wajah Bu Sutinah memutih total. Itu pemalsuan dokumen otentik. Bu,
kata Mbak Ratih dingin. Dalam hukum kita, memalsukan tanda tangan pada akta untuk seolah-olah menjual properti milik orang lain adalah tindak pidana berat. Pemalsuan, penipuan. Dan karena uangnya sudah kalian terima dan habiskan, ditambah penggelapan dan pencucian uang. Ancamannya bukan hitungan bulan, Bu, tapi tahun. Wulan menjerit. Penjara. Tidak mungkin. Saya mau menikah. Saya tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya buka unggahan Wulan. Foto tumpukan uang saya di meja saya. Saya buka foto gaun 100 juta. Kalung emas. Mobil merah. Semua ini dibeli dengan uang dari kejahatan. Wulan. Uang yang kalian peroleh dengan memalsukan tanda tangan saya. Dan kalian unggah sendiri ke seluruh dunia. Setiap foto ini, bukti. Setiap struk, bukti. Realisasi itu menghantam mereka bertiga secara bersamaan. Uang 6,5 miliar yang mereka tunggu. Tidak pernah ada. Itu jebakan. Tapi uang muka 500 juta itu nyata. Milik saya. Dan sudah mereka habiskan. Mereka sekarang berutang 500 juta pada saya. Mereka terekam, memalsukan, dan menipu. Mereka terlacak menghabiskan uang itu. Dan polisi berdiri di ruangan yang sama. Ini bukan lagi masalah keluarga. Ini bukan soal menantu durhaka atau ibu mertua. Ini adalah kehancuran total. Orang pertama yang runtuh adalah Wulan. Riasan tebalnya luntur oleh air mata. Bayangan pernikahan mewah, status sosial, gaun kristal. Semua digantikan oleh bayangan jeruji besi. Tidak. Ia menjerit melengking. Tidak mungkin, Kak Salma. Ampun. Ini semua ide ibu. Saya cuma ikut-ikutan. Saya mau menikah. Jangan penjarakan saya. Saya mohon. Ia merangkak di lantai, mencoba memegang kaki saya. Saya menarik kaki saya. Saya menatapnya tanpa belas kasihan. Bukan karena saya kejam, tapi karena saya ingat caption itu. Yang iri, minggir. Saya ingat ia menyebut saya bodoh. Bu Sutina melihat anaknya histeris, tidak memohon. Ia menyerang. Ia melompat dari sofa, bukan untuk berlutut, tapi untuk meraih saya. Kamu. Dasar perempuan jahat, beraninya kamu menjebak kami. Dua petugas bergerak cepat, menahan lengannya. Tenang, Bu, jangan membuat keributan. Lepaskan. Ini rumah anakku. Lepaskan aku. Bu Sutinah meronta. Tenaganya seperti banteng terluka. Rumah anak ibu. Saya menatapnya. Sejak kapan rumah ini jadi milik anak ibu? Anak ibu tidak pernah membayar 1 rupiah pun untuk rumah ini. Saya yang membangunnya. Sendirian, saat anak ibu sibuk berjudi dan berutang. Kata judi membuat Mas Bram tersentak. Akhirnya ia angkat bicara. Ia berlutut di depan saya. Wajahnya yang biasanya angkuh, kini penuh air mata penyesalan yang menjijikkan. Salma, sayang, aku mohon. Ini semua salah paham. Ini ide ibu. Aku terpaksa. Aku punya utang. Aku tidak bermaksud mengkhianatimu. Sumpah, tolong. Jangan lakukan ini. Mereka, ibu dan adikku. Kasihani mereka. Kasihani aku. Saya, yang sedari tadi hanya menyaksikan. Akhirnya menatap mata suami saya. Tatapan saya begitu dingin hingga ia berhenti bicara. Ide ibu, bisik saya. Ide ibu yang menyuruhmu mematikan CCTV rumahku. Mas Bram tersentak. Ide ibu juga yang menyuruhmu mengirim pesan padaku. Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya buka pesan dari Mas Bram. Saya bacakan keras-keras. Biarkan saja rumah itu dijual. Lagian kamu sudah punya tempat tinggal yang layak. Jangan egois. Saya menatap suami saya yang berlutut. Kamu suamiku, Bram. Kamu yang seharusnya melindungiku. Tapi kamu yang memegang pisau bersama mereka. Dari mereka semua, kamulah pengkhianat terbesarnya. Saya berpaling ke petugas senior. Silakan dilanjutkan. Petugas itu mengangguk. Ia melangkah maju. Ibu Sutinah dan Saudari Wulan. Anda kami amankan atas laporan resmi dari Ibu Salma Wardani. Dengan barang bukti yang cukup atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen.
penipuan terencana, dan penggelapan. Silahkan ikut kami. Petugas satunya mengeluarkan 2 pasang borgol. Melihat logam berkilat itu, pertahanan terakhir Bu Sutinah dan Wulan hancur. Jeritan histeris yang sesungguhnya meledak. Borgol. Tidak. Jangan borgol saya, Wulan menjerit. Meronta di lantai. Saya bukan kriminal. Ibu, tolong saya. Mas Bram, lepaskan anak saya. Raung Bu Sutinah. Salma, kamu akan menyesal. Kamu akan sengsara seumur hidup. Dasar menantu tidak tahu balas budi. Balas budi. Itu kata terakhir yang ia teriakkan pada saya. Kata yang sama yang ia gunakan untuk merampas rumah saya. Klik. Suara borgol mengunci pergelangan tangan Wulan. Klik kedua. Di tangan Bu Sutinah. 2 perempuan yang seminggu lalu berfoya-foya dengan uang curian. Kini diborgol di ruang tamu mewah milik orang yang mereka coba hancurkan. Petugas lalu beralih ke Mas Bram. Saudara Bramantio, Anda kami amankan atas keterlibatan dalam konspirasi ini. Dan tim kami juga akan memeriksa Anda terkait laporan aktivitas judi ilegal dan utang piutang yang melibatkan sindikat. Rasa takut di wajah Mas Bram berubah menjadi teror murni. Judinya terbongkar. Semuanya terbongkar. Saya memandangi mereka bertiga. Wulan yang menangis tanpa suara. Bu Sutinah yang mengumpat dan mengutuk. Dan Mas Bram yang menatap lantai dengan tatapan kosong. Hancur total. Saya tidak merasakan apa-apa. Tidak kasihan. Tidak sedih. Hanya lega. Lega bahwa akhirnya kebenaran menemukan jalannya. Saat mereka digiring keluar dari rumah saya, melewati pintu depan, saya tidak menoleh. Saya tidak ingin melihat mereka lagi. Saya menatap Pak Hendra. Urus sisanya. Pastikan rumah ini bersih. Saya tidak mau ada satupun barang mereka tersisa di sini. Rumah mewah itu terasa sunyi setelah pintu ditutup. Suara jeritan Bu Sutinah masih terngiang di udara. Perlahan memudar seiring menjauhnya sirine mobil polisi. Saya berdiri mematung di tengah ruang tamu saya sendiri. Lelah. Lelah yang menusuk sampai ke tulang. Bagaimana selanjutnya? Pakistan, tanya saya pada Pak Hendra. Suara saya serak. Pak Hendra menutup mapnya. Selanjutnya, kita biarkan hukum berjalan dengan bukti yang kita punya. Video pemalsuan, jejak digital, saksi dari tim. Posisi mereka sangat lemah. Mereka tidak bisa mengelak. Dan soal uang ibu yang 500 juta, saya akan ajukan gugatan perdata untuk pengembalian kerugian. Kita akan sita semua aset yang mereka beli dengan uang itu. Gaun, perhiasan, mobil. Mereka tidak punya apa-apa lagi, kata saya. Pak Hendra tersenyum tipis. Mereka punya gaun 100 juta, perhiasan puluhan juta, mobil sedan baru. Semua dibeli dengan uang Anda. Polisi akan menyita semuanya sebagai barang bukti. Nilainya mungkin tidak menutupi 500 juta, tapi itu awal. Sisanya kita kejar. Aset apapun yang mereka punya, sekecil apapun, kita ambil. Keadilan bukan hanya soal penjara, Bu Salma, tapi juga keadilan finansial. Saya mengangguk. Keadilan finansial. Sebagai auditor, saya tahu betul. Terkadang, angka yang hilang lebih menyakitkan daripada hukuman badan. Dan keadilan itu datang. Lebih lengkap dari yang saya bayangkan. Berita penangkapan 3 orang di kawasan perumahan elit dengan tuduhan penipuan properti menyebar lebih cepat dari api. Tetangga yang tadinya hanya mengintip dari balik tirai, kini keluar. Berbisik-bisik. Mereka menyaksikan Wulan yang histeris dan Bu Sutinah yang mengumpat diseret ke mobil polisi. Reputasi keluarga itu hancur dalam satu pagi. Disaksikan banyak mata. Bagi Wulan, ini adalah kiamat. Berita penangkapannya sampai ke telinga keluarga calon suaminya. Bahkan sebelum malam tiba. Calon suaminya berasal dari keluarga yang sangat menjaga nama baik. Keesokan paginya, saat Wulan masih meringkuk di sel tahanan yang dingin, sebuah pengumuman resmi dirilis keluarga calon suaminya. Pembatalan pernikahan, singkat, dingin, dan brutal. Wulan tidak hanya kehilangan pernikahannya, ia kehilangan kehormatannya. Gaun pengantin 100 juta itu
disita polisi, bahkan sebelum sempat ia kenakan. Impiannya menjadi ratu sehari berubah menjadi mimpi buruk sebagai penipu yang dipermalukan. Bagi Bu Sutinah, kejatuhannya lebih senyap, namun sama dalamnya. Teman-teman arisannya menjauh. Saudara-saudaranya di kampung yang dulu sering ia bantu dengan uang saya, kini menjauhinya dengan malu. Ia dan Wulan tidak punya uang sepeser pun untuk menyewa pengacara dan terpaksa menggunakan pengacara yang ditunjuk negara. Dan bagi Mas Bram, kehancurannya adalah yang paling total. Penangkapannya membuka kotak yang selama ini ia sembunyikan saat menyelidiki utangnya. Polisi membongkar keterkaitannya dengan sindikat judi online. Ia bukan penjudi biasa. Ia menghadapi tuntutan berlapis. Bukan hanya dari saya, tapi juga dari negara. Para penagih utang yang dulu ia bayar lunas, kini berbalik melaporkannya untuk meringankan hukuman mereka sendiri. Ia dikhianati oleh semua orang, persis seperti ia mengkhianati saya. Di tengah semua itu, saya membuat satu keputusan terakhir. Seminggu setelah kejadian, saya duduk di kantor Pak Hendra. Saya mau bercerai, kata saya. Suara saya mantap, tanpa keraguan. Pak Hendra mengangguk. Itu keputusan yang bijak, Bu. Saya mau prosesnya secepat mungkin. Saya tidak mau mediasi. Saya tidak mau bertemu dengannya lagi. Saya menatap lurus, dan saya tidak mau dia mendapatkan sepeser pun dari harta saya. Harta bersama hanya dihitung sejak tanggal pernikahan. Dan saya bisa buktikan, semua aset besar saya adalah harta bawaan. Saya mau dia keluar dari hidup saya tanpa membawa apa-apa. Akan saya urus, kata Pak Hendra. Kita ajukan gugatan cerai dengan alasan pengkhianatan dan tindak pidana yang merugikan pasangan. Hakim akan mengabulkannya dengan mudah. Malam itu, saya kembali ke rumah saya. Saya menyewa jasa pembersih profesional. Bukan untuk membersihkan debu, tapi untuk membersihkan jejak. Saya minta mereka membuang semua barang yang pernah disentuh Bu Sutinah dan Wulan. Spray di kamar tamu, piring yang mereka pakai, bahkan sabun di kamar mandi. Saya ingin rumah itu kembali menjadi milik saya sepenuhnya. Namun saat saya berdiri sendirian di ruang tamu yang kini bersih dan senyap, saya merasa hampa. Rumah itu indah, tapi kenangannya sudah ternoda. Saya berdiri lama di tengah ruangan itu. Lalu, perlahan, perasaan hampa itu berganti, bukan dengan kesedihan, tapi dengan ketenangan. Karena saya sadar, rumah ini bukan sekedar bangunan. Ini adalah bukti. Bukti bahwa saya membangunnya sendiri. Bukti bahwa saya tidak butuh siapapun untuk berdiri. Dan bukti bahwa saat seluruh dunia mencoba merampas apa yang saya punya, saya cukup kuat untuk mempertahankannya. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kepala dingin, kesabaran, dan kebenaran. Saya membuka jendela besar ruang tamu. Udara malam masuk. Saya menarik napas panjang untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu dengan dada yang lapang. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan kita bukan kelemahan dan kesabaran kita bukan izin untuk diinjak. Jangan pernah menyerahkan apa yang sudah kau bangun dengan tanganmu sendiri hanya karena orang lain merasa berhak atasnya. Dan jangan pernah mengira diam seseorang berarti ia menyerah. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu yang diam, yang mengalah, yang terus memberi demi diterima oleh keluarga yang tidak pernah benar-benar menerimanya. Kepada kalian, saya ingin berkata, kebaikanmu berharga, tapi jagalah hak-hakmu, karena tidak ada balas budi yang menuntutmu kehilangan dirimu sendiri. Di luar sana juga ada banyak suami seperti Bram yang memilih diam saat seharusnya melindungi, yang berdiri di sisi yang salah, lalu menyebutnya keterpaksaan. Ingatlah, pengkhianatan yang paling menyakitkan selalu datang dari tangan yang seharusnya menggenggam kita. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutinah yang melihat menantu bukan sebagai anak, tapi sebagai sumber yang bisa diperas. Keserakahan mungkin terasa seperti kemenangan untuk sesaat, tapi pada akhirnya ia selalu menggali kubur bagi yang menggenggamnya. Bu Sutinah, Wulan, dan Bram menjalani proses hukum mereka. Aset mereka disita, nama mereka
tercoreng. Dan saya, Salma Wardani, kembali berdiri tegak di atas fondasi yang saya bangun sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk diam dan hancur, atau memilih untuk bangkit dengan cara yang benar. Saya memilih yang kedua. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di posisi seperti saya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu bagaimana kalian menghadapinya. Jangan lupa like dan subscribe agar cerita-cerita seperti ini bisa terus hadir. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.